Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang lebu ketiup angin ya. Ini kendala ya, ini hambatan ya, yang teman-teman Jumat Wage harus bisa hilangkan di dalam diri Anda. Lebu ketiup angin itu tidak punya konsisten gitu. Tidak punya pendirian yang teguh ya. Nah ini mumpung energinya November, Desember, Januari, Februari sampai Maret ini banyak curah hujan ya. Debu ketika kena hujan kempel, akhirnya apa, bisa berhenti gitu loh ya, berhenti di tempat itu gitu. Itu kan menunjukkan bahwasanya energinya itu bisa menghilangkan ketidakstabilan, ketidakkonsistenan diri kita. Makanya teman-teman Jumat Wage perlu Anda itu untuk melatih supaya Anda itu bisa konsisten di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, bagaimana cara membentuk konsisten? Ada beberapa strategi ya, yang nanti kita akan bahas satu persatu ya, yang itu bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda. Yang pertama ya, ketika Anda bekerja atau berusaha atau memiliki tujuan, itu harus jelas ya. Tujuan Anda itu harus jelas, sehingga ketika Anda melangkah itu jelas mau kemana, ke selatan, ke utara. Itu yang pertama. Yang kedua, buat rencana secara terstruktur ya, artinya diperinci gitu loh ya. Misalnya saya mau ke Banyuwangi, nanti di Banyuwangi itu ngapain saja itu sudah jelas ya. Dan di perjalanan itu juga sudah jelas, saya nanti beli bensin di mana, makan di mana, itu sudah jelas kalau Anda pakai motor atau bawa mobil sendiri ya. Jadi perencanaan itu seperti itu, sangat detail ya. Semakin detail perencanaan Anda, itu semakin cepat ya, semakin membantu Anda untuk melakukan langkah taktis gitu loh ya. Ataupun ketika Anda kena masalah di tengah perjalanan Anda, itu Anda mengambil langkah itu akan lebih cepat. 3. Mulai dengan tujuan kecil dan bertahap ya. Awali dari hal-hal yang kecil dulu, yang bisa Anda jangkau, yang bisa Anda selesaikan secara bertahap. Yang keempat, fokus pada proses ya, bukan hasil akhir ya. Jadi hasil itu sebenarnya cerminan ya, cerminan dari proses kita gitu. Makanya ketika Anda bisa fokus di dalam proses dan proses Anda berkualitas, maka hasilnya pun juga akan berkualitas. Yang kelima, buat jadwal harian ya. Hari ini ngapain, katakanlah hari ini hari Selasa, itu apa aktivitas kerja Anda. Hari Rabu apa aktivitas kerja Anda, itu harus jelas semua ya, sehingga akan membentuk konsisten yang sangat luar biasa. 6. Prioritaskan ya pekerjaan-pekerjaan yang penting, yang paling penting. Itu kan pasti ada. Pekerjaan yang paling penting itu ada, tidak hanya di rumah ya. Misalkan Anda di keluarga, di rumah itu kan ada. Misalkan Anda masak ya, Anda nyapu. Ya prioritaskan masak dulu tuh, daripada nyapu. Nah itu. Jadi mana yang katakanlah pekerjaan itu dibutuhkan gitu ya, terlebih dahulu, itu kita prioritaskan ya. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Jangan menunda-nunda ya. Ketika Anda ada pekerjaan itu jangan menunda-nunda. Harus jangan. Karena ketika Anda menunda-nunda pekerjaan, biar kalau besok tidak ada pekerjaan lagi. Kalau besok ada pekerjaan tambahan, tambah numpuk, tambah tidak selesai. 8. Tetapkan batasan waktu atau deadline. Ini penting ya. Misalkan Anda ini masak ya 1 jam, ya, tidak usah lebih.
Ya, bagaimana Anda masak berbagai macam tadi, ya, olahan makanan bisa 1 jam. Misalkan Anda masak nasi ya di rice cooker, terus masak eseng-eseng kangkung lah atau apalah, goreng tempe, goreng ayam. Ya, jadi batasi 1 jam. Nah, biasakan untuk membuat deadline setiap aktivitas yang Anda kerjakan. Ya, 9, evaluasi progres setiap hari. Jadi hasil ya. Hasil dari pekerjaan Anda itu Anda evaluasi. Oh, aku masak tadi itu 1 jam jatahku. Tapi kok sampai 1,5 jam. Lah, sing setengah jam lapo. Nah, itu untuk diperbaiki. 10, buat pengingat harian. Ya. Buat pengingat harian, yes, di alarm gitu loh ya. Yes, Anda bisa simpan di memori otak Anda apa yang saya lakukan hari ini. Gunakan ya list ya. Artinya catatan ya. Catatan. Anda punya catatan. Ya, kalau malas nyatat ya catat di otak Anda. Ya, tapi kalau Anda punya catatan, terbiasa mencatat, itu sangat luar biasa. Caca Anda tidak percaya. Hari ini masak, oh ya, hari ini bekerja. Hari ini ya, dari melek sampai tidur, dari melek pagi sampai tidur, itu Anda harus sudah jelas ya, sehingga hidup Anda ini akan teratur. Selanjutnya, hindari multitasking yang berlebihan ya. Kadang ketika kita itu bekerja dengan satu waktu dengan beberapa pekerjaan, itu juga mengurangi kualitasnya gitu ya. Ya, kita sesuaikanlah dengan kemampuan kita. Boleh multitasking ya, sepanjang itu katakanlah tidak berpengaruh. Misalnya Anda masak nasi dengan goreng tempe, masak nasi di rice cooker kan sudah ada pengaruh tuh. Wah, kalau dicepno ditinggal. Terus Anda ini goreng tempe di sini, jangan tewel. Ya, bisa bersamaan dua-duanya. Itu multitasking. Ya, pekerjaan satu waktu dengan beberapa pekerjaan. Ini juga harus Anda miliki gitu loh ya. Tapi jangan berlebihan. Disesuaikan dengan kemampuan Anda. Ya. Temukan sumber motivasi. Teman-teman Jemaat Wakil harus bisa menemukan sumber motivasi. Ya, selanjutnya temukan alasan kuat untuk tujuan Anda. Apa alasan kuat? Saya harus sukses untuk menafkahi anak-anak saya misalkan. Saya harus sukses karena kalau saya tidak sukses, saya selalu dihina oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Loh, itu harus ada, harus Anda tumbuhkan. 15, hindari gangguan. Ya, kalau ada gangguan dihindari saja. Atau distraction. 16, jaga lingkungan kerja yang rapi. Jadi lingkungan kerja itu harus rapi. Ya, ataupun kalau Anda menempatkan sesuatu itu harus pada tempatnya. Tujuannya apa? Ketika Anda mengambil itu akan mudah. 17, tetapkan kebiasaan pagi. Kebiasaan pagi itu loh ya, bangun pagi itu penting. Ya. 18, latih disiplin diri. Ya, mendisiplinkan diri ini penting ya. Disiplin diri ini bisa Anda lakukan ya. Kalau Anda Muslim ya, sholat 5 waktu itu kalau Anda on time, tepat waktu, disiplinmu akan terbentuk dengan sendirinya. Ya. 19, mulai hari dengan aktivitas positif. Ya, mulailah hari dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya positif. 20, tetapkan target harian. Anda harus punya target harian. 21, hargai progres walaupun kecil. 22, jangan terlalu perfeksionis ya. 23, tetapkan berpikiran positif. 24, lakukan refleksi diri secara rutin. Artinya merenung itu juga perlu teman-teman ya. Merenung, merefleksikan diri ya. Misalkan ya,
Setelah Anda bekerja seharian itu tengok-tengok di teras itu, ambil ngopi, ambil rokokan itu ya, diangen-angen apa yang saya kerjakan hari ini dari pagi sampai malam ya, berkualitas atau tidak gitu. Itu penting ya. 25. Fokus pada satu tugas sampai selesai. 26. Buat sistem reward untuk diri sendiri ya. Sistem reward itu sistem prestasi ya, sistem penilaian, sistem penghargaan ya. Jadi kalau Anda katakanlah berhasil ya, nilailah kasih surprise untuk diri Anda sendiri. 27. Jangan mudah menyerah saat Anda gagal ya, jadi Anda harus optimis. 28. Terima kesalahan sebagai pembelajaran ya. Jadi teman-teman jemaat Wage, ketika Anda gagal, terima saja itu sebagai pelajaran yang sangat mahal, yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas diri Anda. Buat journaling, catatan harian. 30. Bersosialisasi dengan orang yang mendukung. 31. Temukan ya sosok figur panutan yang bisa Anda tiru gitu. 32. Visualisasikan tujuan Anda. Nah, visualisasi ini kita membayangkan ya. Nah, visualisasi ini kita membayangkan sampai kita bisa merasakan ya. Kita membayangkan sampai kita bisa merasakan apa yang menjadi tujuan kita. Itu visualisasi. 33. Gunakan aplikasi yang produktif ya, atau alat ya yang membantu Anda. 34. Tetap berpegang pada komitmen, pada tujuan. 35. Hindari alasan yang tidak perlu. Kadang itu alas itu ombo, tapi si ombo alasan tok ndak bergerak. 36. Cari inspirasi setiap hari. Artinya kita harus bisa mencari motivasi setiap hari. 37. Evaluasi rencana Anda secara rutin. Artinya Anda harus membuat laporan terhadap diri Anda sendiri ya. Anda periksa pencapaian Anda setiap hari. 38. Tingkatkan keterampilan yang diperlukan ya. Jadi Anda harus terus belajar. 39. Baca buku atau dengarkan materi-materi atau artikel yang sifatnya relevan, yang ada hubungannya dengan apa yang Anda upayakan, dengan apa yang Anda usahakan. 40. Jangan terlalu banyak berpikir ya, tapi lakukan tindakan. 41. Sederhanakan rencana tindakan. Artinya sebuah pekerjaan itu bisa kita berpikirkan ya alternatif lain bagaimana melaksanakan pekerjaan itu supaya cepat. 42. Cintai apa yang Anda lakukan. Jadi Anda harus cinta terhadap apa yang Anda lakukan. 43. Rencanakan ya aktivitas Anda di malam sebelumnya. Jadi misalkan saya mau lakukan tindakan hari ini, sebelumnya itu sudah direncanakan. 44. Tetapkan waktu istirahat yang cukup. Anda harus punya waktu untuk istirahat yang cukup. 45. Jangan terlalu banyak bergantung pada motivasi. Jangan terlalu banyak bergantung pada motivasi. Motivasi boleh, tapi actionnya itu yang paling penting. 46. Jaga kesehatan fisik dan mental. 47. Fokus pada jangka panjang. 48. Jangan membandingkan dengan orang lain. Ya, jangan membandingkan dengan orang lain. 49. Pahami bahwa kemajuan butuh waktu. 50. Terus beradaptasi dan memperbaiki diri. 51. Jangan takut untuk memulai kembali. 52. Kurangi kebiasaan-kebiasaan yang buruk. 53. Latih mindfulness atau kesadaran diri ya, meditasi untuk kesadaran diri. 54. Gunakan teknik visualisasi positif, artinya kita membayangkan
sesuatu yang sifatnya positif, baik di alam pikiran maupun alam batin. 55, tetapkan standar yang realistis ya. Pencapaian Anda, apa yang mau Anda capai itu harus selaras ya, selaras dengan kemampuan Anda. 56, buat kelompok dukungan ya. Atau bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang selaras dengan usaha dan pekerjaan Anda. 57, rutin review tujuan hidup Anda. Jadi direview lagi tujuan hidup Anda itu apa. 58, minta feedback atau penilaian dari orang lain. 59, tetap rendah hati dan terbuka. 60, berani untuk tidak populer dalam keputusan. Ya. Nah, itu 60 teman-teman ya. 60 masih ada lagi. 60 strategi ya, supaya kita ini bisa konsisten ya. Supaya kita ini bisa menghilangkan ya lebu ketiup angin ya. Masalahnya Jumat Wage itu lebu ketiup angin ini kental. Kalau Anda bisa menghilangkan lebu ketiup angin ini, pasti Anda akan sukses. 61, selesaikan apa yang Anda mulai ya. Jadi kalau sudah Anda mulai, selesaikan, jangan mandek di tengah jalan. 62, buat checklist untuk setiap progres Anda. Setiap pekerjaan Anda ini Anda checklist ya. 63, jangan membiarkan kegagalan menghentikan Anda. 64, kembangkan kepercayaan diri. 65, temukan waktu optimal untuk bekerja. Ya, 66, hargai waktu Anda. 67, jangan terlalu sering istirahat di tengah-tengah tugas. 68, ambil jeda yang bermanfaat saat Anda merasa lelah. Ya. 69, tetapkan reward setelah mencapai misi Anda. 70, buat rencana backup untuk kendala. Jadi ada rencana cadangan ya setiap tindakan Anda. 71, pastikan tidur yang cukup setiap malam. 72, berpikir fleksibel. 73, gunakan trial error ya, metode trial error ya. Artinya gagal coba lagi, gagal coba lagi. 74, tetap berpegang teguh pada jadwal yang sudah Anda buat. Artinya perencanaan yang Anda buat itu Anda pegang. Ya, jangan sampai Anda sudah buat jadwal, tapi Anda tidak sesuai dengan jadwal Anda. 75, kurangi media sosial saat bekerja. 76, jangan takut membuat keputusan yang cepat. 77, tetapkan batasan dalam bersosialisasi. Ya, 78, belajar memanajemen stres. 79, buat afirmasi positif setiap hari. Afirmasi itu sugesti ya, kata-kata positif ya yang Anda tujukan kepada diri Anda sendiri. 80, bangun kebiasaan olahraga. 81, buat goal, buat papan tujuan. Kalau perlu dibuat papan tulis gitu ya. Kayak anak sekolah itu loh, kayak mading itu loh ya. Apa tujuan Anda? Itu penting. 82, jaga komunikasi dengan keluarga dan teman. 83, kurangi hal-hal yang membuang waktu. 84, tetapkan waktu khusus untuk evaluasi harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. 85, pelajari cara mengelola waktu lebih baik. 86, jaga lingkungan yang mendukung tujuan Anda. 87, buat rutinitas malam yang menenangkan. 88, fokus pada kemajuan, bukan kesempurnaan. 89, jangan takut mencoba hal-hal yang baru. 90, dokumentasikan setiap keberhasilan. 91, ingat kembali alasan memulai ya. Ingat kembali alasan memulai saat Anda malas ya. Ini yang biasa saya lakukan ya. Ketika saya ini sudah malas, lelah, capek ya, itu tak tarik lagi sakit hati saya.
Ya, akhirnya muncul semangat itu. Ya. Bukan kebencian, bukan dendam. Tapi energinya tak ambil untuk menyemangati diri saya sendiri. 92. Temukan hobi yang memberikan semangat Anda. 93. Jangan menghakimi diri sendiri terlalu keras. 94. Buat rencana jika menemui kendala. Jadi jika ada kendala itu Anda harus punya rencana lagi. 95. Hargai kesabaran di dalam proses. 96. Pelajari hal-hal yang bermanfaat bagi tujuan Anda. 97. Jaga pola makan yang baik. 98. Tetap berusaha konsisten meski perlahan. 99. Rayakan setiap pencapaian dengan bijak. 100. Ingatkan diri sendiri bahwa konsistensi adalah kunci kesuksesan. Jadi teman-teman Jemaat Wage ya, ini kaitannya dengan lebu ketiup angin gitu loh ya. Yang kental yang ada di dalam diri teman-teman Jemaat Wage, Anda harus bisa hilangkan. Anda harus bisa lenyapkan ini lebu ketiup angin. Kalau Anda ingin sukses, lah apa yang saya sampaikan tadi itu adalah strategi yang bisa Anda kerjakan, yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan, mengendalikan lebu ketiup angin. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.